Ya, Amerika Serikat kembali membuat kejutan baru di tengah eskalasi perang di kawasan Timur Tengah. Ya, Presiden Donald Trump menyatakan pembukaan blokade Selat Hormuz setelah melakukan penutupan selama 3 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia. Setelah selama 3 hari melakukan blokade Selat Hormuz sebagai bentuk serangan balik atas kontrol penuh Iran. Presiden Trump melalui platform Truth Social menyatakan membuka blokade Selat Hormuz. Kejutan baru tersebut seiring dengan hasil positif pembicaraan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Cina. Pembukaan blokade Selat Hormuz tentu menjadi angin segar bagi masyarakat internasional yang berharap perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel bisa mereda. Apalagi banyak negara yang bergantung kepada pasokan energi yang melalui jalur logistik strategis tersebut yang meliputi sekitar 20% pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia. Sementara itu, pemerintah Iran menuntut kompensasi atas kerusakan masif akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di tengah langkah mediasi oleh negara-negara kawasan untuk mengakhiri perang. Juru pemerintah Iran seperti dikutip media menyatakan, estimasi total kerugian Iran mencapai 270 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.617 triliun rupiah pasca perang pada 28 Februari lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, waspadai tarik ulur blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, dan juga sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Santi Samdasani. Beliau adalah Ketua Perdagangan Internasional Kamar Dagang Entrepreneur Indonesia atau KEIN. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Apa kabar? Pak Pras, terima kasih atas kehadirannya di studio ya. Baik, dan langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Santi, apa kabar? Halo? Ya, halo Bu Santi. Apa kabar Ibu? Ya, baik saja. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi begitu ya dengan Ibu Santi. Langsung saja kita ke Prof. Aryawan ini terkait dengan perspektif hukum internasional nih Prof. Kalau kita bicara mengenai langkah blokade yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat ya dalam beberapa hari terakhir lah bisa dikatakan dimulai hari Senin. Anda melihat seperti apa sih? Iya, memang kalau by law-nya secara hukum blokade maritim ini kan adalah satu tindakan yang memang cukup berbahaya ya dalam tanda kutip nih. Bisa dianggap perang besar sebetulnya dalam tanda kutip. Kalau kita lihat memang di satu sisi Amerika Serikat sudah mengumumkan nih Mas Pras beberapa hari ini dilakukan blokade 3 hari ya kalau nggak salah. Lalu setelah dilakukan blokade itu apakah ini melanggar konvensi hukum laut atau UNCLOS? Karena di pasal 44 UNCLOS ini kan dikatakan bahwa tidak ada penangguhan transit passage, artinya menurut hukum laut modern negara pantai itu tidak boleh menutup jalur laut untuk melintasi, salah satunya adalah Selat Hormuz di pasal 44 di UNCLOS. Nah, akan tetapi kan memang seperti yang saya bilang nggak ada Trump, nggak ada story. Artinya Trump mencoba bernegosiasi dengan Iran dengan cara melakukan blokade dan sebagainya. Akan tetapi kan perkembangan yang terbaru, walaupun kapal perang sempat memblokade beberapa kapal yang ada di sana, akhirnya ada kesepakatan dengan China, di mana Trump ya lagi-lagi menyampaikan bahwa kesepakatan ini sudah terjadi dan akhirnya blokade itu dibuka dan Trump berpendapat bahwa ini untuk dunia dan untuk China. Nah, apakah ini adalah tentu karena ada tekanan ekonomi, tekanan kepada Trump, atau juga memang ini karakteristik daripada Trump untuk menekan negara-negara yang ada. Tetapi memang di situ ada syarat ya bahwa tidak ada senjata yang disuplai dari China ke Iran. Nah, itu yang disampaikan oleh Trump. Nah, nanti kita lihat perkembangannya sejauh mana apakah tindakan yang dilakukan oleh Trump itu betul merupakan permanent act, artinya tindakan yang permanen, artinya tidak diulangi lagi karena kan hari ini bisa dibuka besok diblokade. Nah, itu yang uniknya Trump ini. Yes, itu dia menjadi kekhawatiran banyak pihak. Dan kita coba langsung menghubungi kembali Bu Santi Samdasani. Halo Bu. Halo. Pagi, Pak. Iya. Ya, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Bu? Agak kurang sih, tapi nggak apa-apa Pak, saya coba agak lebih dekat lagi. Baik. Nah, review dari KEIN Bu, terkait dengan langkah blokade yang sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat begitu di Selat Hormuz. Pandangan Anda dari sisi pelaku usaha, kemudian yang melihat kaitannya juga dengan perdagangan internasional seperti apa ini, Ibu?
Baik Pak, kalau memang kami melihat di sini ya ada 3 kekuatan yang sedang bermain Pak. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan peran Cina di kondisi seperti ini, karena kalau kami melihat ini bukan hanya mengenai Iran dan Amerika saja, tapi peran Cina sudah mulai kelihatan dan sudah mulai bermain. Jadi kalau kita melihat di sini adalah triparty politik yang sedang kami alami. Dan yang memang ingin dicapai di sini adalah akses terhadap minyak. Karena memang Iran mensuplai ke Cina minyak itu sebesar 80%. Jadi besar sekali pasokan Iran ke Cina. Sebenarnya di sini targetnya bukan yang kalau kita ngomong Venezuela atau bukan pun Iran, tapi sebenarnya di sini targetnya adalah Cina. Di belakang ini semua ada satu agenda Pak, yaitu dolar. Karena memang dolar dari beberapa tahun yang lalu sedang berusaha di-hit ya Pak ya. Orang melihat kalau di atas permukaan orang melihat bahwa ini mengenai minyak, tapi sebenarnya tidak. This is a war of currency. Oke. Not the war of oil ya. Memang jalurnya pakai jalur minyak yang di-hit karena perdagangan besar antara Cina dan Middle East itu adalah perdagangan minyak. Dan memang Cina tidak memiliki itu. Jadi kurang lebih 80% pasongan minyak itu dari Iran ke Cina. Jadi sebenarnya this is not a war of oil, this is a war of untuk mendefend US dollar currency. Begitu Pak. Oke, ini menarik ya Prof, kalau sudah disampaikan begitu. Ternyata perangnya bukan karena oil, meskipun banyak pihak itu melihat dampak yang luar biasa sekali ya terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia. Apalagi kemarin blokade berarti sebenarnya kan ada dua pihak ini, dari pihak Iran sendiri, kemudian juga dengan pihak Amerika Serikat sendiri juga yang melakukan blokade, meskipun kabar terakhir sudah dibuka. Ya, Anda melihatnya bagaimana Prof? Sebenarnya ini perang currency atau memang perang karena oil atau ada hal lain yang membuat ini terjadi? Iya, memang ini menjadi menarik karena konstelasinya tadi kan ada beberapa peran ya. Walaupun ini kan Selat Hormuz ini ada dua negara yang memang menjadi barometer, yaitu Iran dan Oman. Tapi China kan di sini kita bisa melihat perannya. Artinya China juga melakukan diplomasi politik dengan Amerika. Nah, kalau kita lihat dalam jangka pendek ini, blokade Amerika Serikat ini berhasil menghentikan sebetulnya total pelayaran yang dilakukan oleh Iran. Paling tidak dari catatan saya 24 jam pertama tidak ada kapal Iran yang bisa passing, yang bisa lewat. Dan data Reuters memperkirakan sekitar 2 juta barel minyak Iran itu per hari akan hilang dari pasar dunia. Ini tentu akan merugikan juga buat pasar dunia. Tapi Iran memang masih punya cadangan minyak yang cukup besar lah untuk bisa menghimpun ini semua. Nah, sebaliknya apa yang menjadi dampak globalnya gitu, Pak Pras? Jadi memang sekitar 20% minyak dunia ini kan kita tahu melewati Hormuz, artinya punya peran yang cukup besar. Sehingga penghentian ini akan memicu lonjakan harga minyak sampai dengan mungkin di atas 30-40%. Dan ini yang makanya ada peringatan dari IMF berkaitan dengan krisis pasokan energi. Nah, ini yang harapannya tentu blokade ini juga akan menekan beberapa pendapatan minyak dan yang ada. Jadi memang ini murni karena kalau saya lihat salah satunya adalah selain tekanan diplomasi politik, ya memang karena siapa yang lebih cepat bisa menguasai Selat Hormuz dialah yang bisa menguasai cadangan minyak. Karena kan power itu kan segalanya. Ini yang makanya antara Amerika berusaha melakukan blokade, Iran juga berusaha untuk melewati kapal yang ada. Jadi mana yang lebih cepat duluan. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa dari kesemuanya itu tidak ada yang diuntungkan, termasuk Amerika pun melakukan blokade beberapa hari, ya pasti akan kerugian secara ekonomi juga, termasuk ekonomi Amerika. Kita lihat sekarang nilai tukar rupiah dan sebagainya. Nah, tetapi yang juga menarik sebetulnya nanti kita mungkin bisa bahas. Pak Presiden ini kan kemarin ke Rusia. Presiden Prabowo ke Rusia, lalu ke Perancis dan sebagainya. Nah, saya sempat ditanyakan juga bagaimana nanti konstelasinya kalau yang Menhan kita kan ke US, nah Presiden ke Eropa gitu. Apakah memang ini menjadi salah satu kebijakan luar negeri kita ya, begitu ya, bebas aktif? Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya, Prof dan Bu Santi. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan dua narasumber menarik kita hari ini, Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, kemudian juga sudah bergabung Bu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Dagang Entrepreneur Indonesia. Nah, kembali lagi ke Bu Santi, kalau memang tadi sudah Anda sampaikan bahwa perang ini ya menarik ya, ada perkembangan baru, currency, kemudian sebelumnya juga ramai terkait dengan oil. Nah, sebenarnya dari pelaku usaha sendiri memandang bagaimana si blokade ini berdampak terhadap dunia usaha global, kemudian perdagangan internasional khususnya eksportasi Indonesia karena kita masih mengandalkan eksportasi CPO, kemudian batu bara juga yang kita tahu belakangan hari ini ikutan naik nih dengan kondisi geopolitik saat ini, Bu Santi. Pak, kalau Indonesia ini kan saya melihat ya bahwa kita cukup aman. Resiliensi Indonesia cukup bagus. Namun kalau minyak itu exit $130 per barrel, disitulah mulai ada retak-retak di bidang kita punya APBN. APBN itu terdiri dari 3, Pak. APBN itu adalah revenue, spending, dan debt loan ya. Nah, kalau kita lihat dari segi revenue masih oke, masih aman kita. Dari segi spending masih oke. Tapi yang saya khawatirkan di sini, bukan khawatir ya, tapi yang kita harus was-was di sini adalah kita punya loan, utang kita. Nah, di sini menjadi sebuah titik berat di mana make or break. Jadi kalau kita terus menambah hutang kita dan kita punya revenue dan spending masih tetap sama di tingkat yang level yang sama, tapi kita punya utang naik terus, disinilah baru akan keluar masalah-masalah baru. Contohnya misalkan kalau inflasi kita melihat sudah mulai ya Pak ya, sekarang inflasi itu sedikit-sedikit saya melihat di pasar sudah mulai banyak barang-barang sudah mulai naik. Spending, kita bicara spending publik itu juga banyak yang mulai holding. Kalau kita lihat mall dan lain-lain itu bukan berarti uang nggak ada, bukan berarti buying power nggak ada, buying power ada, tapi mindset pebisnis Indonesia itu sudah berubah. Karena apa? Mereka tidak yakin, tidak tahu atau belum jelas ini arahnya mau kemana. Jadi akhirnya untuk meng-hire pegawai baru mereka freeze hire. Untuk ekspansi bisnis mereka freeze ekspansi bisnis. Jadi semua itu kalau seakan-akan kita lihat itu kayak standstill, berjalan di tempat untuk sementara. Kembali lagi bukan karena tidak memiliki uang ada, tapi karena ketidakjelasan masa depan ini arahnya kemana. Apakah perang ini berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau memang seperti itu, dampaknya itu seperti apa? Mereka belum bisa mengambil sebuah keputusan-keputusan bisnis yang mengambil resiko-resiko yang besar gitu. Termasuk freeze hire. Kalau data kami terakhir itu, hiring itu sudah mulai menurun gitu. Begitu Pak. Wah, ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak ini Prof. Kalau melihat dampaknya yang transmisinya yang dikhawatirkan terhadap ekonomi Indonesia tadi. Pelaku usaha kalau sudah wait and see, ini menjadi sinyal yang perlu kita waspadai. Kemudian tadi ada juga freeze untuk penambahan tenaga kerja baru. Nah Prof, lantas bagaimana kalau kita sikapi dengan blokade yang sudah dibuka? Apakah ini akan lebih mereda ekonomi global, begitu termasuk nanti implikasinya ke Indonesia? Atau Anda melihat sebenarnya ini menjadi salah satu permainan baru lagi nih akan diluncurkan oleh Amerika Serikat misalnya? Iya, yang pertama adalah tadi kalau kita positioning kan pada saat blokade dan pasca blokade. Pada saat blokade itu tuh memang banyak negara-negara terutama perusahaan multinasional apalagi yang melewati jalur pelayaran ya Selat Hormuz itu juga mengalami kebingungan dan mereka bahkan beberapa katakanlah ingin menyelesaikan sengketa ini dengan jalur force major. Artinya dengan adanya satu kejadian yang di luar batas sehingga merugikan kontrak internasional. Nah ini kan banyak kontrak-kontrak yang berkaitan dengan shipping, tourism yang berkaitan juga dengan jalur-jalur pelayaran dan energi. Ini yang memang mekanisme perlindungan kontrak terutama dengan adanya masalah perang yang kemarin itu cukup menghambat, apalagi blokade kiri kanan dan sebagainya. Nah tentu dengan adanya kewajiban energi dan sebagainya ini tentu akan mengganggu fatal dari perspektif ekonomi yang ada. Nah tadi kan kalau di elaborasi apakah ini sejauh mana untuk cadangan energi kita misalnya, ya tentu dengan Pak Presiden melakukan kunjungan ke Rusia, ke Perancis itu juga salah satu untuk memastikan cadangan energi lokal itu tetap terpenuhi gitu Pak. Jangan sampai juga kita kekurangan
atau harga minyak naik sekian barel sehingga kita mengalami ketergantungan pasar yang cukup berat. Nah itu aja sih. Nah kalau kita lihat dengan implikasi hukum bagi negara-negara pengguna jalur tersebut begitu, termasuk kalau kita bicara Indonesia, karena kan ada beberapa kapal kita juga yang sepertinya masih tertahan begitu. Anda melihatnya bagaimana begitu? Iya, memang yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa negara itu kan ada klausula hardship namanya, force majeure. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala, mereka kalau ada kapal tanker yang misalnya nggak melintas, ya, atau kapal Pertamina nggak bisa melintas gitu kan, pembeli atau penjual sejauh mana dia bisa mengklaim pembebasan kewajiban berkaitan dengan transmisi barang yang atau jasa yang nggak bisa diantarkan gitu kan. Nah yang kedua adalah kalau contoh beberapa negara misalnya produsen dari energi sudah menyatakan force majeure atas kontrak ekspor karena gangguan Hormuz. Nah ini yang memang Indonesia sebagai konsumen energi besar tentu juga harus bersiap sejauh mana penggunaan energi alternatif dan sebagainya. Karena kita nggak tahu nih, artinya ini kan hari ini blokade dibuka permanen, katanya permanen. Tapi sejauh mana nanti akan ditutup kembali atau diblokade kembali. Karena kan yang tadi saya sampaikan di pasal 44 UNCLOS, Iran menutup pun juga bisa pelanggaran UNCLOS. Amerika pun membuka dengan paksa pun juga bisa pelanggaran UNCLOS dan UN Charter. Nah ini yang makanya solusi utamanya memang salah satunya adalah diplomasi, mediasi internasional, dan juga penyusunan kontrak yang memang betul-betul melindungi force majeure, apalagi dengan ada kejadian ini. Nah ini untuk evaluasi bagus untuk kementerian atau pemerintah di kita juga, ketika kita bermitra dengan negara lain, terutama yang melewati Selat Hormuz, betul-betul klausula itu betul-betul ditekankan sehingga kita bisa memprotek kapal-kapal kita yang ada di sana. Nah itu dia langkah-langkah proteksi yang sudah dilakukan pelaku usaha, khususnya para eksportir begitu, Bu Santi. Anda melihat apakah sudah mengarah ke sana? Dalam artian mitigasi sudah kita siapkan jauh-jauh hari begitu, mengingat perang kan juga sudah berlangsung cukup lama begitu, Iran, Amerika Serikat, dan Israel ini. Iya, begini Pak, kalau kami melihat dari segi internasional ya, memang banyak sekali perjanjian-perjanjian termasuk UNCLOS sekarang itu memang dilanggar. Bukan hanya perjanjian UNCLOS, ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional pun yang akhirnya dikategorikan sebagai force majeure. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kami melihat Pak Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Dari segi misalkan beliau ke Rusia, ke Prancis, dan mungkin akan ke berbagai negara lain lagi, karena di benak beliau adalah satu, bagaimana saya bisa mengamankan Indonesia. Saya rasa itu yang kami melihat ya, makanya beliau mencari jalan terus. Kalau dari segi pebisnis Pak, yang harus dilakukan adalah mencari jalan untuk diversifikasi. Diversifikasi itu ada 3 macam. Diversifikasi dari segi mitra bisnis untuk menekan harga, apakah itu raw material atau supply chain ya, karena dampak pertama itu kan pasti di supply chain logistik ya Pak ya, itu pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah diversifikasi sourcing, barang-barang yang harus disourcing. Kalau memang negara ini masih mahal, kita cari partnership dengan negara-negara lain. Yang ketiga adalah diversifikasi teknologi. Misalkan kalau memang tadinya memakai teknologi atau memakai sistem sekarang kurang efisien, apakah ada teknologi baru ke depan yang bisa membantu pebisnis ini membypass minyak ini gitu, biaya-biaya logistik ini. Karena kalau kami melihat Pak, 3 bulan ke depan ini kalau masih begini terus, itu harga-harga di Indonesia itu akan serentak mereka menaikkan harga. Kami melihat ada arahan untuk ke sana, karena pebisnis ini tidak bisa mencari solusi atau tidak bisa mencari arah-arah untuk diversifikasi, mereka harus kemana lagi. Seperti itu Pak. Baik, berarti memang tantangannya masih cukup berat yang harus dilalui di tahun 2026 ini ya, dengan perang yang juga kita tidak tahu pada saat mungkin ada blokade yang sudah dibuka, kemudian kondisi menjadi kondusif, tapi kita tidak tahu juga hari berikutnya akan seperti apa. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Bu Santi dan juga Prof Aryawan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan narasumber kita, Prof. Aryawan Gunadi, kemudian juga ada Bu Santi Samdasani. Nah, bicara mengenai upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tadi melakukan diversifikasi juga pasokan-pasokan baru energi kita dengan melakukan soan ke beberapa negara yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir ini. Kemudian bagaimana Anda melihat konsekuensi hukum internasional juga nih, Prof. Aryawan? Apakah kita perlu ada melakukan penyesuaian, yang seperti apa sih yang perlu dilakukan sehingga karena kan kita tidak tahu juga ini perang ini akan berlangsung sebentar atau yang seperti Bu Santi khawatirkan akan berlangsung justru lebih jauh lagi begitu, Prof. Iya, memang yang pertama adalah yang dilakukan oleh Pak Presiden kan terakhir ke kunjungan ke beberapa tempat ya, ke Rusia dan Perancis. Beliau tahu pasti ke Rusia itu karena Rusia itu punya cadangan energi yang juga cukup besar dan juga penyuplai bukan hanya energi tapi gandum, pupuk itu juga supply dan ekspor kita ke Rusia kalau nggak salah sekitar 1,88 miliar dolar AS dan import kita sekitar 2, sekian miliar dolar AS. Artinya kita juga cukup punya kemitraan yang baik dengan Rusia lewat Putin. Nah ini yang makanya Pak Presiden mungkin memanfaatkan momentum ini untuk dengan adanya masalah di Selat Hormuz yang tidak menentu lah kita sampaikan, sehingga ini bisa melakukan satu diversifikasi dan kemitraan. Dan Rusia pun juga berkomitmen dan Indonesia untuk meningkatkan kesepakatan itu. Nah yang kedua adalah tentu dilakukan hukum internasional ini kan memang kita tahu bahwa ada negara-negara imported yang bisa saja mengajukan tuntutan ke lembaga internasional. Kita sebut ke ICJ atau Mahkamah Internasional atau pelanggaran yang sifatnya dengan mekanisme di bawah UNCLOS ataupun aturan-aturan internasional yang lainnya. Dan tapi kalau kita lihat kan Amerika Serikat itu juga belum meratifikasi United Nations Convention Law of the Seas atau UNCLOS itu. Jadi dia merasa dia tidak terlalu banyak harus mengikuti tunduk kepada itu. Nah, perusahaan swasta, tadi kan yang publik, swasta itu kan memang juga tidak bisa menuntut negara lain di perusahaan internasional, artinya tidak semudah itu. Karena ada mekanisme yang dia harus lakukan misalnya lewat arbitrase, ya kan lewat ICSID misalnya, yang untuk berkaitan dengan International Center for Investment Dispute. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya international contract seperti tadi. Nah yang pasti yang dilakukan oleh Indonesia yang ke depan adalah tetap aktif melakukan diplomasi internasional. Yang kedua adalah kita sedikit banyak harus lebih agile melihat aturan-aturan kita yang sekarang untuk mendatangkan investasi ke Indonesia dan saya yakin pemerintah sudah lakukan itu untuk bisa kita bermitra dengan lebih mudah. Karena kondisi sekarang kan serba nggak menentu ya. Artinya Amerika pun juga hari ini bisa bilang kebijakan A, besok B, C dan sebagainya. Negara lain pun juga sama. Ini dinamis sekali. Nah makanya tadi seperti yang Bu Santi sampaikan artinya kita juga mau juga pemerintah lakukan ini kan juga sudah cukup baik sehingga kita bisa melakukan mitra dengan beberapa negara lainnya. Nah dari pelaku usaha sendiri Bu Santi Ken melihat apakah kita akan lebih fokus kalau memang ada katakan tadi perlu melakukan beberapa poin diversifikasi bahan baku misalnya, kemudian diversifikasi teknologi juga di dalamnya. Fokus kemana saat ini? Apakah kita bisa fokus ke dalam negeri saja atau sambil paralel juga kita memaintain pasar internasional kita, mengingat kan tantangan di dalam negeri juga tidak sedikit begitu nih Bu Santi. Baik Pak, ini barusan saya dapat informasi bahwa rupiah itu sudah mendekati 17.200. Tepatnya 17.192 sekarang. Jadi meningkat cukup besar dibanding kemarin masih 17.142 ya Pak ya. Jadi kalau saya melihat kondisi seperti begini, pelaku-pelaku Indonesia ini harus fokus ke domestik. Karena apa? Indonesia sendiri ini cukup kaya, cuman underutilized ya. Jadi kita fokus ke pasar domestik dulu, pasar kita juga cukup besar ya. Kalau sebisa mungkin kita mengembangkan alternatif raw material dari pasar kita, di dalam pasar kita. Contohnya begini, plastik itu harganya meningkat cukup besar ya. Nah, Indonesia itu produsen singkong cukup besar, cukup banyak. Nah, kenapa tidak industri plastik dari singkong ini yang kita kembangkan? Dan dulu kita pernah sudah tes beberapa waktu zaman green energy, sustainable renewable itu kita sudah melihat beberapa orang menenteng kantong-kantong dari singkong. Nah, justru di sini kesempatan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk melihat alternatif renewable atau sustainable sourcing. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin untuk saat ini kita kita kurangkan dulu pasar internasional karena memang
ketidakpastian di ranah itu cukup besar. Tapi pasar domestik kita justru yang sangat besar ini dan yang masih underutilized, justru kalau saya bisa sarankan ke pebisnis-pebisnis Indonesia itu justru kita fokus ke domestik karena opportunity-nya masih sangat besar, begitu Pak. Oke, opportunity sangat besar, tapi bagaimana dengan upaya-upaya bersama, kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengakomodasi tidak sih dengan kondisi saat ini dari kacamata Bu Santi? Saya melihat sih sudah ya Pak ya, karena begini, Ya. pemerintah ini untuk UMKM dan UKM cukup banyak inisiatif-inisiatif yang sudah diambil pemerintah untuk mendorong ke sana. Oke. Nah, pebisnis besar sendiri memiliki revenue buffer yang cukup besar, dan pebisnis besar sendiri ini bisa menggandeng UMKM ini untuk di-guide untuk mengarah ke sana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasar domestik, begitu Pak. Oke, nah dengan kondisi seperti saat ini bahwa fokus akan tetap di dalam negeri, Prof. Aryawan, kita di dalam negeri ini, pemerintah misalnya mungkin dengan menyikapi kondisi geopolitik tadi, perlukah kita menelurkan satu payung hukum baru lagi yang bisa mengakomodasi kebutuhan dunia usaha, capaian mungkin dari sisi politik luar negeri kita juga begitu, Prof? Iya, memang kan kita kan sudah punya beberapa, tadi melihat yang Bu Santi sampaikan update terbaru mengenai nilai tukar rupiah ya terhadap dolar, artinya kita tetap mewaspadai lah. Ya. Lalu harga minyak kita juga perlu lihat per barelnya. Dan yang ketiga kalau dilihat dari sisi aturan, memang kita kan waktu masa COVID sebenarnya kita sudah banyak mengeluarkan omnibus ya, artinya aturan-aturan yang bersifat kasualistis dan dukungan untuk investment UMKM dan sebagainya. Oke. Nah ini yang memang menurut saya dengan adanya kejadian yang belakangan ini perlulah memang adanya peraturan-peraturan yang memang bisa task force ya untuk mendukung iklim usaha, baik tax, pajak. Memang ada beberapa pajak yang dimundurkan kan untuk pelaporan-pelaporan untuk pajak pribadi dan sebagainya. Akan tetapi kan perlu ada insentif atau kemudahan-kemudahan baik bagi pelaku usaha, UMKM maupun pelaku-pelaku usaha di dalam negeri untuk bisa punya competitiveness dengan yang ada di luar. Karena ini kejadian ini tidak menentu dan banyak yang suffer juga. Nah yang kedua adalah kalau dari sisi aturan saya lihat perlu ada synchronize saja antara di daerah dengan pemerintah yang ada di pusat sehingga mau policy-nya akan seperti apa. Karena setahu saya Pak Presiden kan juga sekarang banyak melakukan touch limat ya, artinya banyak mengundang kepala daerah, pelaku usaha, bahkan para guru besar juga diundang untuk bisa mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan. Mudah-mudahan ini bisa diturunkan baik dalam bentuk perda, peraturan-peraturan di daerah untuk bisa, karena mereka di desa, di daerah itu yang melakukan eksekusi di lapangannya. Dan mereka banyak melakukan usaha yang walaupun medium scale atau small scale tapi punya impact yang besar buat Indonesia, Pak Pras. Oke, terakhir Anda melihat proyeksi terkait dengan kondisi global tadi akan mengarah kemana? Mereka akan masuk lagi ke dalam perundingan tahap kedua nih, Prof, yang lagi diusahakan. Nah ini kansnya, harapannya begitu dari kacamata Prof. Aryawan tuh gimana sih? Iya, yang menarik adalah setiap saya hadir di IDX, Pak, selalu ada cerita yang baru yang menarik. Artinya hari ini mungkin blokade, besok dibuka, kita tidak tahu besoknya apa lagi. Nah ini yang menjadi menarik memang. Nah yang ketiga adalah perundingan akan terus berjalan. Terus konstelasi politik ini, diplomasi internasional akan menurut saya akan terus berjalan. Karena sekarang Amerika Serikat membuka tetapi tidak mau kalah bahwa ini karena China berjanji katanya tidak akan mengirimkan senjata ke Iran. Ya kan, padahal kita juga tidak tahu, mungkin Amerika pun juga membutuhkan atau Amerika juga ingin ekonomi pun juga cukup baik untuk Amerikanya sendiri. Maka kita lihat perundingan akan tetap berjalan, tapi konstelasi menurut saya akan tetap ups and down dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya sampai akhir tahun kalau saya melihat. Berarti dinamis sekali juga masih akan berlanjut ya sampai dengan akhir tahun 2026. Itu dia dengan kondisi global saat ini dan upaya-upaya yang sudah dilakukan dari si pelaku usaha, kemudian pemerintah memang sudah saatnya lah kita bergandengan tangan kembali ya untuk membangun ekonomi di dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Baik, Prof. Aryawan, kemudian Ibu Santi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali, Bu Santi. Terima kasih. Prof, terima kasih banyak atas kehadirannya. Keren banget, thank you. Bu Santi, terima kasih. Ya, pemirsa, LSP IKEPAMI mulai melakukan sertifikasi pasar modal sejak 12 Agustus 2024 dan hingga 31 Maret 2026. LSP IKEPAMI telah melakukan 4.970 asesmen dengan tingkat kelulusan di atas 90%.
Ya, dalam melakukan asesmen ini, LSP IKEPAMI telah mampu melakukan asesmen baik secara tatap muka maupun secara daring dengan metode paperless. Saat ini, LSP IKEPAMI sedang mengembangkan produk sertifikasinya kepada skema yang dibutuhkan oleh industri keuangan pasar modal seperti skema sertifikasi pasar modal lainnya, skema sertifikasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, skema sertifikasi kepatuhan, serta skema sertifikasi perilaku pelaku jasa keuangan, edukasi, dan pelindungan konsumen. LSP IKEPAMI senantiasa berinovasi dalam skema sertifikasi yang didasarkan pada kebutuhan industri pasar modal dan juga mengikuti arahan BNSP dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Melalui kolaborasi dengan banyak pihak seperti self-regulatory organization, pemegang saham, dan juga stakeholder lainnya, LSP IKEPAMI optimis dapat terus melayani kebutuhan industri keuangan pasar modal. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, LSP IKEPAMI di antara capaian dan tantangan di industri pasar modal, sudah hadir juga bersama saya di studio IDX Channel bersama dengan Mbak Raden Roro Prasetyowati, Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Keuangan Pasar Modal Indonesia atau LSP IKEPAMI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mbak Popi, apa kabar? Apa kabar Mas? Terima kasih sudah hadir di IDX Channel. Bisa hadir di IDX Channel kembali. Baru tadi sudah disampaikan informasi yang menarik begitu ya, capaian-capaian dari LSP IKEPAMI ini luar biasa sekali begitu. Belum lama berdiri ya sebenarnya IKEPAMI ini, tapi sudah menelurkan banyak sekali tenaga-tenaga profesional ya di pasar modal. Nah, pertanyaan pertama ini, seperti apa review LSP IKEPAMI terhadap jumlah investor di industri pasar modal hingga saat ini kalau kita lihat? Oke, baik. Jadi mengambil data dari KSEI per Desember 2025 yang terakhir, itu kita melihat selalu ada peningkatan jumlah investor di pasar modal. Jadi minimal itu peningkatannya dari tahun ke tahun itu adalah 20-an% dan terakhir dari 2024 sampai 2025 itu malah meningkat 34% paling tinggi. Nah itu berarti kan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi. Tetapi di sisi lain juga harusnya diimbangi dengan tenaga profesional yang memenuhi memenuhi persyaratan atau memenuhi standar kompetensi yang ada di pasar modal. Itu dia, dari sisi jumlah investor yang terus bertambah dan harus didukung dengan tenaga ahli. Nah, kalau kita bicara mengenai literasinya nih sekarang, seperti apa? Pertumbuhan digitalisasi ini menjadi salah satu sebenarnya momentum ya untuk kita bisa meningkatkan penetrasi edukasi ya, tentunya ilmu-ilmu baru kepada masyarakat terkait dengan pasar modal tentunya. Ya, baik. Jadi pasar modal itu mungkin masih baby ya dibandingkan dengan perbankan atau asuransi. Kalau menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK pada tahun 2025, itu perbankan dan asuransi nilainya cukup jauh di atas. Itu nilainya kalau saya lihat data itu sekitar perbankan itu di 65,6% dan insurance itu ada di 45,45%. Sedangkan pasar modal literasinya baru belasan persen. Oke, itu udah lumayan ketinggalan jauh ya Mas. Jadi walaupun tadi perkembangan investor itu cukup meningkat, tapi kalau literasi ini tidak kita perhatikan dari sisi tenaga kerja yang ada di mutu tenaga kerja yang ada di industri itu agak menjadi warning, jangan jadi bom waktu ya di kemudian hari gitu. Yang menarik lantas bagaimana upaya-upaya IKEPAMI juga nih untuk mencetak tadi SDM pasar modal, tenaga ahli pasar modal yang kompeten lah kalau bisa kita sampaikan untuk bisa mendukung industri pasar modalnya sendiri. Ya baik, jadi seperti tadi yang mungkin sudah disampaikan juga di sebelumnya ya di awal acara ya. Jadi kami itu baru beroperasi itu 12 Agustus 2024 dan sampai 31 Maret 2026 kami sudah melakukan 4.970 kali assessment. Dan ini nih tingkat kelulusan alhamdulillah itu secara kumulatif dari 2024 sampai 2026 kami bisa mempertahankan di angka di atas 90%. 90%. 90% gitu. Jadi sertifikasi kami ini
tadinya di awal masih kami lakukan secara tatap muka sesuai peraturan BNSP, tapi kemudian kami sudah mendapatkan izin dari BNSP untuk bisa melakukan secara online dan secara paperless. Jadi semuanya sudah by system, tidak perlu lagi bawa kertas, ngeprint kertas, semua udah tinggal upload aja. Wow, full digital berarti? Full digital. Oke, nah lantas skema sertifikasi apa saja yang dilakukan oleh LSPI, kepahami juga ini? Oke, baik. Jadi saat ini kita masih ada 9 skema. 9 skema ya. 6 itu merupakan mandatori dari OJK, yaitu profesi-profesi yang membutuhkan izin OJK, seperti misalnya WPEE, kemudian WPPE dan turunannya banyak sekarang. Kemudian ada WAPERT, kemudian ada WMI. Nah, itu wajib 6 itu punya izin. Yang 2 lagi itu kami sudah mengembangkan di WPPE pemasaran khusus untuk ekuitas dan WPPE pemasaran khusus untuk EBUS. Tapi saat ini kami belum melakukan sertifikasinya karena dari OJK sendiri belum ada payung hukum POJK-nya. Jadi kami masih menanti dulu POJK-nya keluar, baru yang 2 ini kami rilis. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu secara POJK dia wajib dimiliki sertifikasinya, tetapi tidak harus punya izin. Gitu. Jadi baru 9 dan saat ini kita sedang mengembangkan ke skema-skema lainnya sesuai arahan OJK yang memang dibutuhkan oleh industri. Seperti tadi yang disampaikan juga ya, ada skema tentang APU PPT, kemudian ada skema pasar modal lainnya misalnya seperti hubungan investor, analis efek, audit internal. Itu sesuai arahan itu memang sudah perlu, tapi saat ini belum ada payung POJK untuk izinnya, tapi sudah perlu gitu ya. Nah, berarti tinggal action aja nanti kalau memang sudah ada payung hukumnya, atau bagaimana dari sisi kesiapan? Saat ini kami sedang mengajukan izin untuk pelaksanaan, itu izinnya kan harus ke 2 lembaga ya, harus ke OJK dan ke BNSP, sekarang masih on proses. Masih on progress, berarti tinggal tunggu saja begitu ya? Iya, tinggal tunggu saja. Nah, kalau kita bicara mengenai mitranya untuk LSPI kepahami ini siapa saja? Saat ini mitra kami yang utama itu ada 2, yaitu lembaga pelatihan dan juga perguruan tinggi. Totally sudah ada 45 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan 45-45-nya ini juga bisa berfungsi sebagai tempat uji kompetensi atau TUK singkatannya. Sehingga siapapun saja yang ada di Indonesia nggak perlu susah untuk mendapatkan sertifikasi ya. Harusnya siapapun boleh dan cepat, mudah bisa mendapatkan sertifikasi. Mengingat industri pasar modal ini kan ya tadi mungkin Anda sampaikan masih memang perlu pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, masih ada peluang untuk bisa berkembang lebih jauh lagi, dan keinginan tahuan masyarakat ini semakin luas, semakin ingin tahu juga ya terkait dengan baik sertifikasi profesinya maupun tentang pasar modalnya sendiri. Apakah dari 45 mitra tadi itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke? Sudah. Jadi misalnya nih di Aceh itu kita sudah punya mitra 2 perguruan tinggi. Di Papua pun sudah gitu, sudah ada di daerah Manokwari ya, bukan di Jayapura. Jadi at least di setiap pulau ada 1. Itu kami sudah usahakan. Tapi kalaupun misalnya di provinsi Anda atau dimanapun Anda berada itu mungkin belum ada lembaga pelatihan atau apapun itu, sekarang kan sudah bisa online ya. Itu dia. Jadi nggak perlu datang, nggak perlu susah, nggak perlu mahal gitu, online pun bisa. Wah, ini penasaran. Lantas kalau memang skemanya online, kemudian kan di mana saja bisa begitu kan. Nah, ini ada persyaratannya nggak sih yang perlu kita siapkan? Misalnya saya ingin mengikuti sertifikasi profesi misalnya. Kalau persyaratan untuk bisa online itu sebenarnya cukup mudah. Itu seluruh 45 lembaga itu kan sudah ada standarnya ya dari kami. Standarnya itu minimal misalnya yang jelas koneksi internet mesti stabil. Kemudian selain laptop juga harus ada second kamera untuk mengetahui apakah ruangannya cukup steril atau tidak. Iya kan, seperti itu gitu. Kemudian cukup stabilnya itu kami harapkan on cam. On camnya baik di laptop maupun di second kameranya. Jadi benar-benar yang kami harapkan itu sebenarnya cuma internetnya stabil. Sisanya asesor-asesor kami dalam melakukan assessment itu sudah punya standarnya masing-masing.
untuk melakukan step by step langkah-langkah mulai dari awal sampai akhir assessment. Dan ini memungkinkan tidak sih sertifikasi tertentu begitu mengambil skema sertifikasi lain? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya Mbak Popi ya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan LSPIP kami bersama dengan Mbak Raden Roro Prasetyowati, Direktur IGAPAMI. Nah, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai skema profesi yang sudah disampaikan. Ini online memang memudahkan ya. Digitalisasi benar-benar memudahkan begitu ya. Di mana saja, kemudian dengan waktu yang siapa saja bisa begitu. Nah, kalau misalnya saya punya sertifikasi tertentu, kemudian ngambil sertifikasi yang lain. Nah, ini skemanya seperti apa? Sama, ada persyaratan khusus atau bagaimana? Basically kalau skema di pasar modal itu tidak ada kewajiban, kalau mata kuliah tuh tidak ada mata kuliah prasyaratnya. Siapapun boleh ambil WMI, misalnya langsung lompat ke WMI atau langsung ambil WPE itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, cuma untuk persyaratan minimal peserta itu minimal SMA, lulusan SMA. Lulusan SMA. Nah, kemudian di kami itu ada kemudahan untuk bisa melakukan upgrading khusus bagi WPPE kayaknya ya, karena yang bertingkat itu kan yang segmented kan WPPE ya. Jadi dari WPPE pemasaran terbatas bisa upgrade ke WPPE pemasaran, yang dari pemasaran bisa ke WPPE full. Itu memungkinkan di kami. Gitu. Jadi rasanya tidak terlalu sulit. Selama bisa aja. Ya, itu dia. Berarti kita yang menentukan sendiri nanti ya untuk sertifikasi apa sih yang sebenarnya kita mau. Nah, gambaran dong kaitannya dengan sertifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini menarik juga nih buat pemirsa. Kalau memang ingin terjun ya menjadi profesional di pasar modal kan tentu ada persyaratan sertifikasi tadi ya Mbak Popi ya. Nah, ini yang seperti apa sih yang mungkin dibutuhkan saat ini atau yang paling dominan saat ini sehingga pemirsa dan juga masyarakat tahu nih saya harus menyasar yang mana sih atau memilih yang mana sih? Sebenarnya gini, sertifikasi itu kan diambil berdasarkan kebutuhan ya. Jadi tidak ada misalnya WPEE lebih bagus dari WMI atau WMI lebih bagus dari WPE, itu enggak gitu. Simply memilih kalau mau kerja misalnya di broker dealer ya harus ambil WPPE, kalau di aset manajemen harus ambil WMI dan seterusnya. Akan tetapi menariknya ini ada pergeseran kebutuhan ya rasanya. Di 2024 itu yang dominan untuk diambil itu adalah WPPE pemasaran dan Wapert. Itu sangat dominan, menduduki peringkat pertama dan kedua paling tinggi. Tetapi bergeser ke 2026 sekarang sejak 2025 akhir itu peringkat paling tinggi adalah WMI dan WPPE. Kenapa tuh bisa ada pergeseran preferensi ataupun minat dari pelaku pasar modal sendiri? Rasanya mungkin karena secara knowledge mungkin mereka membutuhkan itu saat ini, ya. Kemudian apa namanya mungkin juga peluangnya mungkin mulai terbuka banyak di aset manajemen dan broker dealer gitu ya. Sedangkan kalau WPP dan Wapert itu kan relatively yang sangat membutuhkan itu adalah industri perbankan waktu itu untuk mengejar penjualan reksadana dan obligasi mereka ya. Berarti memang menyesuaikan kondisi yang ada juga ya di lapangan ya, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa pada saat ya memang kan pergerakan dari industri pasar modal juga kan dinamis ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai peserta sertifikasi ini apakah hanya berasal dari industri pasar modal aja atau bisa dari luar itu? Sertifikasi pasar modal sangat terbuka untuk siapapun yang pasti membutuhkan karena peraturan pasti dari industri pasar modalnya. Dan sekarang industri perbankan dan juga asuransi rasanya sudah mulai membutuhkan itu gitu. Nah, tapi kalau kita lihat profil peserta ujian kita saat ini, mahasiswa ada yang ambil fresh grade, dosen, financial influencer, kemudian dari para yang tadi ya mungkin karena kenapa WMI-nya mulai banyak dari insurance untuk mengelola portofolio, mereka membutuhkan ilmu WMI gitu ya, sertifikasi WMI sehingga apa ya pesertanya mulai beragam profilnya sekarang.
nggak cuma terfokus di industri keuangan aja. Wah, berarti makin banyak masyarakat yang tertarik sebenarnya ya untuk bisa memiliki sertifikasi di pasar modal. Betul. Dan harapannya ini makin terinfo pentingnya punya sertifikasi di pasar modal untuk karir, dan karirnya tidak hanya harus berkarir di pasar modal dong ya, di tempat lain pun juga sebenarnya bisa gitu. Ini peluang yang masih menjanjikan banget. Industri pasar modal ini masih terus berkembang ini, pemirsa ya. Banget, nah, kalau kita bicara mengenai asesornya, nah ini gimana nih? Asesor saat ini kami memiliki 65 orang. 65 orang, oke. Dan sekali lagi juga semuanya tersebar di seluruh Indonesia. Tapi mungkin dalam melakukan asesmen sekali lagi kami tidak memiliki batas ruang dan batas waktu. Dengan online. Ya kan, asesornya mau di Sumatera tapi pesertanya di Papua pun juga memungkinkan. Memungkinkan ya. Memungkinkan. Jadi penyebaran asesor kami ini benar-benar bisa mendukung terjadinya asesmen dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kapanpun. Jadi memang ini menarik ya, pada saat kita memang menggunakan digitalisasi. Saya di Jakarta, kita bisa mengakses juga teman-teman mungkin yang ada di Papua. Betul banget. Dan mereka uniknya cukup berada di kamar. Oh, cukup berada di kamar. Kos-kosan mungkin kalau mahasiswa gitu. Karena yang penting kondisi internetnya stabil dan di situ asesmen bisa dilakukan. Wow, itu dia nyaman banget memudahkan. Itu. Sangat memudahkan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai sertifikasi yang sudah dilakukan, kemudian proses asesmen yang sudah dilakukan juga, ada nggak sih lulusannya? Ataupun kalau di kuliah kan ada wisuda. Kalau tadi kami sudah melakukan 4.970 assessment dengan tingkat kelulusan sekitar 90-an%. Maka sudah ada lulusan sekitar 4.700-an orang. Wow, banyak sekali. Dan itu semua akan kami undang untuk menghadiri wisuda perdana. Wisuda perdana nih, perdana setelah kami beroperasi dari 12 Agustus 2024 itu untuk wisudanya diadakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat 24 April jam 2 siang sampai jam 4 sore. Wah, minggu depan nih berarti. Minggu depan. Wow. Jadi ini menarik ini. Acara ini akan dibuka oleh Direktur Bursa Efek Indonesia. Kemudian dibuka juga oleh Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek dari OJK, kemudian dibuka juga oleh Ketua BNSP, dan dihadiri oleh direksi-direksi SRO dan anak usaha, serta undangan VIP lainnya. Baik, berarti akan banyak sekali orang dari penjuru Indonesia hadir. Harapannya seperti itu. Indonesia untuk wisuda bersama ya. Betul, harapannya seperti itu. Dan selain acara wisuda juga ada acara talk show pastinya untuk memperhatikan outlook ekonomi di 2026 karena kayaknya kan lagi seru-serunya nih 2026 gitu ya. Kita tahu juga konflik global ini yang jadi luar biasa bersama. Betul. Dan kemudian selain itu juga ada talk show juga narasumbernya dari pemegang saham kami yaitu dari Teach Me dan juga dari API. Gitu bicara tentang demand dan supply SDM di industri. Betul. Terakhir, bagaimana optimisme LSP IKEPAMI dong berarti ke depan? Kalau bicara optimisme pasti optimis nih gitu ya. Pasti optimis. Kenapa? Karena kami terus berusaha untuk melayani industri dengan lebih baik dan lebih baik lagi sambil memperhatikan arahan dari OJK, dari BNSP dan juga dari SRO sendiri ya sebagai induk usaha kami. Rasanya mudah-mudahan kami bisa terus melayani kebutuhan dari industri keuangan dan pasar modal. Melayani dan menyiapkan juga ini profesional-profesional yang kompeten begitu ya untuk industri pasar modal Indonesia. Baik, Mbak Popi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight serta kehadirannya juga nih di IDX Channel ya. Terima kasih untuk LSP IKEPAMI. Terima kasih banyak Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.